Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putrayu dengan NIM L0212310118. Di sini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya dengan judul pengaruh limbah deterjen laundry terhadap kelangsungan hidup benih ikan mas Caprinus carpio. Oke, langsung saja masuk ke pendahuluan. Kita tahu bahwa kegiatan laundry itu semakin banyak di daerah-daerah dan juga padat penduduk. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa limbah deterjen yang dibuang secara langsung ke perairan itu sangat berpotensi mencemari lingkungan perairan, dan dimana dia memiliki kandungan surfaktan, fosfat, dan zat adiktif. Dalam deterjen itu bisa mengganggu organisme akuatik, terutama pada ikan. Kandungan surfaktan itu merupakan bahan penting dalam deterjen, yang dimana dia berfungsi untuk menghilangkan noda pada pakaian. Sedangkan zat adiktif dia itu suplemen atau tambahan seperti pewangi, terlarut, pemutih, dan juga pewarna. Oke, langsung saja ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu limbah deterjen laundry dan komposisinya. Deterjen ini dia merupakan pembersih buatan yang lebih kuat dari sabun, dan limbahnya ini bisa mencemari air dan juga menyebabkan kurangnya oksigen atau eutrofikasi, sehingga ikan bisa mati. Nah, karena deterjen yang mengandung polifosfat yang dimana memicu pertumbuhan alga yang berlebihan. Yang kedua ada karakteristik ikan mas, yang dimana ikan mas ini merupakan ikan air tawar yang dimana dia bernilai ekonomis tinggi dan juga mudah dibudidayakan karena pertumbuhannya yang cepat serta daya hidup dan daya tetas telurnya yang tinggi. Nah, insang ikan ini sangat sensitif terhadap pencemaran, termasuk deterjen, yang dimana dapat merusak organ pernapasannya. Paparan deterjen dalam konsentrasi yang tinggi dan waktu yang lama itu bisa menurunkan frekuensi bukaan operkulum ikan mas. Selanjutnya yang ketiga yaitu dampak limbah deterjen terhadap ikan, yang dimana limbah laundry ini dia mengandung bahan pencemar yang bisa merusak lingkungan dan juga perairan. Akumulasi deterjen menurunkan oksigen terlarut, mengganggu pernapasan ikan, dan bisa menyebabkan kematian ikan. Busa deterjen ini di permukaan air menghambat kontak air dengan udara, menurunkan difusi oksigen, dan memicu eutrofikasi serta ledakan terhadap fitoplankton. Yang terakhir yaitu kelangsungan hidup benih ikan mas. Kelangsungan hidup benih ikan mas ini penting untuk melihat keberhasilan budidaya ikan. Dan adapun faktor yang memengaruhinya antara lain itu ada kualitas air, suhu, jumlah ikan dalam kolam, jenis pakan, dan juga adanya penyakit. Oksigen juga sangat berpengaruh terhadap oksigen murni, yang dimana kelangsungan hidup bisa mencapai 100%. Jenis pakan juga itu berperan, dan pemberian Artemia sp menghasilkan tingkat hidup tertinggi yaitu 90%. Selanjutnya metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini kita mengambil metode samplingnya menggunakan pervasive sampling, yaitu memilih sampel berupa benih ikan mas yang berukuran 5 cm yang sehat dan juga seragam, serta diambil dari satu sumber kolam yang sama untuk menjaga konsisten datanya. Nah, selanjutnya setelah kita mengambil sampel, kita akan melakukan penelitian di Laboratorium Fisiologi Hewan AY Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di Universitas Hasanuddin. Selanjutnya ada variabel penelitian, yang dimana variabel ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada variabel bebas, kedua variabel terikat, yang ketiga ada variabel kontrol.
Yang pertama, variabel bebas, yang dimana konsentrasi 5 deterjen itu kita menggunakan 0%, 10%, 20%, 30%, hingga 40%. Sedangkan variabel yang terikat itu persentase kelangsungan hidup benih ikan mas. Yang variabel kontrol itu kita menggunakan suhu, pH air, ukuran ikan, dan juga volume air. Nah, selanjutnya itu presentasi kelangsungan hidup benih ikan mas. Selama 96 jam kita melakukan uji toksisitas akut. Terus parameter kualitas air yaitu suhu, pH, dan juga DO. Analisis datanya kita itu menggunakan deskriptif dan juga statistik. Deskriptif itu kita menyajikan data kelangsungan hidup ikan dalam bentuk grafik maupun tabel. Statistiknya itu kita menggunakan analisis varians ANOVA, yang dimana untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan dilanjutkan uji lanjut decay jika signifikan 0,05. Jadi kesimpulannya itu kita dapat disimpulkan bahwa limbah deterjen laundry itu dia mengandung zat kimia seperti surfaktan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap organisme perairan. Contohnya adalah ikan mas yang dipilih sebagai objek uji karena dia merupakan spesies yang sensitif terhadap perubahan kualitas lingkungan, sehingga cocok digunakan dalam pengujian toksisitas. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.